Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, warga mulai gelisah dengan keberadaan koperasi yang mengatasnamakan pemberdayaan ekonomi rakyat. Awalnya koperasi tersebut menjanjikan pinjaman lunak dengan bunga rendah, namun kenyataannya justru mencekik. Banyak warga yang kehilangan tanah, motor, bahkan rumah karena gagal membayar cicilan yang membengkak. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dalam kunjungan ke desa tersebut, Kang Deddy melihat sendiri raut wajah penuh beban dari ibu-ibu dan petani yang tak lagi bisa tidur nyenyak. Mereka terjebak dalam jeratan utang, sementara koperasi itu terus menagih dengan cara-cara kasar. Seorang ibu tua menangis di depan Kang Deddy. Ia kehilangan sawah warisan karena tak mampu membayar bunga yang naik diam-diam. Di belakang koperasi itu, ternyata ada sekelompok orang yang berperan seperti rentenir. Hanya saja, mereka bersembunyi di balik status legal koperasi. Kang Deddy merasa ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tapi juga masalah kemanusiaan. Koperasi itu seharusnya untuk gotong royong, bukan untuk menjerat, ucapnya dengan suara tegas. Ia berjanji akan mengusut tuntas siapa saja yang bermain di balik praktik licik ini. Malam itu, Kang Deddy mengumpulkan tim investigasi dan meminta data koperasi bermasalah di seluruh Jawa Barat. Ia tahu, ini bukan kasus tunggal. Ada jaringan yang tersebar rapi, menyamar sebagai lembaga resmi. Tim Kang Deddy mulai menelusuri jaringan koperasi yang diduga menjalankan praktik rentenir. Mereka menemukan pola yang sama di banyak tempat, koperasi menawarkan pinjaman cepat, namun dengan perjanjian yang rumit dan bunga tersembunyi. Banyak warga yang tak paham isi kontrak, karena minim pendidikan atau dijanjikan kemudahan yang tak pernah terbukti. Ketika tak sanggup membayar, mereka diteror. Ada yang didatangi penagih berseragam rapi, ada pula yang motornya disita tanpa proses hukum. Dalam sebuah pertemuan dengan warga, Kang Deddy membuka lembar kontrak yang disodorkan oleh koperasi. Ini bukan koperasi, ini mafia berkedok legal, katanya. Ia langsung menghubungi otoritas jasa keuangan dan meminta pendalaman atas izin koperasi tersebut. Tak butuh waktu lama, beberapa koperasi diketahui hanya berbadan hukum koperasi, namun operasionalnya lebih mirip bank gelap. Mereka tidak melaporkan kegiatan keuangan secara transparan dan melanggar banyak aturan koperasi sejati. Kang Deddy pun menyusun strategi besar, menyisir, mendata, dan menindak. Ia ingin semua koperasi di Jawa Barat bersih dari praktik rentenir berkedok bantuan rakyat. Suatu malam, Kang Deddy mendatangi kantor koperasi yang dicurigai sebagai markas rentenir. Dengan pengawalan aparat, ia masuk ke kantor yang masih buka pukul 10 malam. Di dalam, ada tumpukan surat utang dan buku besar pencatatan yang mencurigakan. Ia mendapati seorang ibu yang sedang bernegosiasi untuk pinjaman 3 juta rupiah, namun ditarik biaya administrasi hampir 1 juta rupiah di muka. Ibu sadar ini jebakan, tanya Kang Deddy, lalu memutuskan menghentikan transaksi saat itu juga. Pemilik koperasi tampak panik, apalagi ketika Kang Deddy menunjukkan surat keputusan pembekuan sementara dari Dinas Koperasi. Anda bukan bantu rakyat, Anda sedot darah rakyat, tegasnya. Petugas kemudian menyita dokumen, komputer, dan membawa pemilik koperasi untuk dimintai keterangan. Beberapa warga yang sedang antre pun bersorak, seolah mereka akhirnya mendapat pembelaan. Keesokan harinya, berita sidak ini viral. Video Kang Deddy menyita berkas dan menenangkan warga ditonton jutaan orang di media sosial. Dalam kunjungan lanjutan ke desa-desa, Kang Deddy menemui lebih banyak korban koperasi abal-abal. Petani yang kehilangan traktor, buruh yang tak bisa bayar sekolah anak, bahkan guru honorer yang terpaksa menjual perhiasan. Mereka semua mengira koperasi adalah tempat aman meminjam uang. Namun yang terjadi, mereka justru dijadikan sasaran empuk karena ketidaktahuan dan kebutuhan mendesak. Kang Deddy menyadari bahwa akar masalahnya bukan hanya pada koperasi, tetapi juga pada minimnya literasi keuangan di masyarakat. Ia lalu menggandeng universitas dan lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi dasar keuangan ke desa-desa. Di sebuah forum desa, ia mengatakan, kalau kita tidak berdaya secara pengetahuan, kita mudah dibodohi. Ini yang harus kita ubah. Ia juga menggagas koperasi baru yang dikelola oleh rakyat, dengan sistem syariah dan transparansi penuh. Program ini disambut antusias. Banyak tokoh masyarakat dan anak muda desa yang bersedia menjadi relawan untuk koperasi sehat yang diawasi langsung oleh pemerintah daerah. Atas perintah Kang Deddy,
Dinas Koperasi bekerja sama dengan Polda Jawa Barat melakukan operasi serentak terhadap koperasi bermasalah. Dalam seminggu, lebih dari 40 koperasi disegel, dan puluhan pengurusnya diperiksa. Operasi ini diberi nama Bersih Koperasi, dan menjadi gerakan masif pertama di Jawa Barat untuk membersihkan praktik rentenir berkedok koperasi. Warga pun mulai berani melapor, karena merasa dilindungi. Di setiap tempat yang didatangi, Kang Deddy menyampaikan bahwa ia bukan musuh koperasi, tapi musuh para penjahat yang merusak nama koperasi. Koperasi itu warisan Bung Hatta, bukan alat untuk merampok rakyat. Ribuan warga mengikuti sosialisasi tentang koperasi sehat, dan mulai memindahkan simpanan mereka ke koperasi resmi milik desa yang dikelola transparan. Beberapa koperasi baru pun lahir dari gerakan ini. Salah satu pengurus koperasi bermasalah akhirnya angkat bicara. Ia mengaku diintervensi oleh oknum politisi dan pengusaha besar yang menyuntik dana ke koperasi, lalu menuntut hasil keuntungan berlipat melalui bunga tinggi. Pengurus itu juga mengungkap praktik manipulasi data agar koperasi tetap lolos dari pengawasan dinas koperasi. Mereka merekayasa laporan, mencetak bukti fiktif, dan menggunakan jaringan ke pegawai tertentu untuk lolos dari audit. Kang Deddy langsung bertindak. Ia meminta Inspektorat Daerah dan Kejaksaan untuk masuk, memeriksa aliran dana dan jaringan mafia koperasi ini. Kalau ada pejabat yang bermain, akan saya sikat juga. Hukum itu untuk semua, tegasnya. Pengakuan itu juga memunculkan data baru, koperasi rentenir ini tidak hanya menyasar desa, tapi juga kota-kota kecil, bahkan menjerat ASN dan guru dengan sistem cicilan gaji. Sebuah krisis yang nyaris tak terlihat permukaannya. KDM pun membuat daftar hitam koperasi bermasalah yang diumumkan secara terbuka. Masyarakat pun diimbau tak lagi meminjam atau menyimpan uang di koperasi yang masuk daftar merah. Kabar keberanian Kang Deddy memerangi koperasi rentenir menyulut semangat baru di berbagai desa. Beberapa kepala desa dan tokoh masyarakat mulai membentuk koperasi tandingan yang transparan dan gotong royong. Salah satu desa di Subang bahkan berhasil menggantikan koperasi lama dengan koperasi baru yang murni dari rakyat. Mereka membentuk sistem syariah, tanpa bunga, dan berbasis kepercayaan serta musyawarah desa. Kang Deddy menghadiri peresmian koperasi tersebut. Di hadapan ratusan warga, ia menyampaikan bahwa inilah bentuk sejati dari ekonomi kerakyatan. Kalau rakyat sudah bersatu dan paham sistem, tak akan mudah lagi ditipu. Pemerintah provinsi pun mulai memberikan subsidi dan pelatihan untuk pengurus koperasi desa. Sistem digitalisasi koperasi juga diterapkan agar semua transaksi transparan dan dapat diakses oleh anggota. Semangat gotong royong kembali tumbuh. Warga desa kini lebih percaya diri mengelola uang sendiri dan saling membantu, bukan saling menjerat. Namun perjuangan Kang Deddy tidak berjalan mulus. Beberapa oknum yang merasa bisnis rentenirnya terganggu mulai melakukan perlawanan. Ia menerima teror, fitnah, bahkan ancaman pembunuhan melalui pesan gelap. Media sosial dipenuhi komentar negatif dari akun-akun anonim yang menyudutkan gerakan bersih koperasi. Beberapa media juga mulai memainkan opini bahwa langkah KDM berlebihan dan menghambat ekonomi rakyat. Namun Kang Deddy tak gentar. Ia mengatakan, kalau saya harus berdiri di depan sendiri, saya siap. Yang penting rakyat jangan lagi ditipu. Ia justru semakin giat turun ke lapangan, menunjukkan keberpihakan pada masyarakat kecil. Dengan dukungan aparat dan masyarakat, serangan balik itu tak berdampak banyak. Justru warga makin bersatu dan mendukung penuh perjuangan sang gubernur. KDM membuktikan bahwa keberanian dalam melawan kejahatan terselubung bukan hanya tanggung jawab hukum, tapi juga moral dan sosial. 2 bulan setelah gerakan dimulai, perubahan besar terasa. Jumlah koperasi sehat meningkat 2 kali lipat. Banyak koperasi lama yang reformasi struktur dan sistemnya agar tetap dipercaya warga. Laporan kasus intimidasi penagih hutang mulai menurun drastis. Warga kini berani menolak sistem pinjaman yang tidak transparan dan melaporkan koperasi yang mencurigakan. Di berbagai forum, nama Kang Deddy dieluk-elukan sebagai pemimpin yang membela uang cilik. Ia tak hanya memutus rantai rentenir, tetapi juga membangkitkan kembali ruh koperasi sebagai alat kemajuan rakyat. Pemerintah pusat mulai tertarik dengan program Koperasi Bersih Jawa Barat dan berniat menjadikannya model nasional. Kang Deddy pun diundang ke berbagai seminar nasional untuk berbagi pengalaman. Gerakan ini bukan hanya membersihkan koperasi, tapi juga membangunkan kesadaran rakyat untuk berani melawan penindasan berkedok legalitas. Gerakan KDM bukan sekadar tindakan sesaat,
tapi warisan. Ia membuat regulasi baru tentang koperasi daerah yang menekankan transparansi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hukum terhadap anggota. Setiap koperasi kini diwajibkan punya pelatihan literasi keuangan dan audit tahunan yang dibuka ke publik. Koperasi yang terbukti menyalahi aturan akan langsung dicabut izinnya dan diproses secara pidana. Di hadapan para pemuda desa, Kang Deddy berkata, "Jangan wariskan utang ke anak cucu. Wariskan sistem yang sehat dan adil. Kita bisa mandiri tanpa dijajah rentenir." Anak-anak muda desa kini banyak yang belajar manajemen koperasi. Mereka sadar, masa depan desa bisa ditentukan oleh kemampuan mengelola ekonomi secara mandiri dan jujur. Cerita tentang Kang Deddy menyikat rentenir berbaju koperasi pun menjadi pelajaran penting bahwa keberanian, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat bisa mengubah sistem yang sudah lama membusuk. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.